Bab 1175, lihat token seperti melihat dekan. Mendengar perkataan Fan Difang, wajah Steno Chen seketika menjadi gelap. Brengsek. Dasar pemuda idiot. Dia benar-benar tidak menyangka Fan Difang akan langsung membuatnya malu dan tidak memberi muka pada keluarga Chen, tapi tidak memandang dinasti Zhou. Orang seperti ini tidak akan berumur panjang. Dia bertekad. Mendengar perkataan Fan Difang, Li Gozhou yang dari tadi memperhatikan dengan acuh tak jauh dari situ, tiba-tiba tertawa marah, kalian semua harus mati. Sungguh sombong, Fan Difang, kamu pikir kamu ini siapa? Ayo, orang dari dinasti Zhou semuanya ada di sini hari ini, cobalah sentuh kami. Sebagai anggota dinasti Zhou, dia selalu memandang rendah alam semesta Guanshuan, bahkan dia mencemooh hukum Guanshuan. Dinasti Zhou adalah peradaban kosmik tingkat 5. Tapi sekarang, seseorang dari alam semesta peradaban tingkat rendah berani berteriak di hadapannya. Fan Difang mengabaikan Li Gozhou yang arogan, tetapi melihat ke arah Master Akademi Guanshuan di sampingnya dan berteriak dengan marah, apakah kalian masih akan membantu para tiran jahat? Orang-orang kuat dari Akademi Guanshuan semuanya terlihat muram. Fan Difang sekarang mewakili Akademi Guanshuan, dan levelnya berada di atas mereka. Secara logika, mereka harus mendengarkan Fan Difang, tetapi keluarga Chen dan dinasti Zhou di samping mereka. Melihat keraguan-raguan orang-orang kuat itu, Fan Difang langsung berkata dengan marah, kamu mau mati tanpa tempat pemakaman. Mendengar perkataan Fan Difang, orang-orang kuat Akademi Guanshuan semuanya kaget, dan hendak melangkah maju untuk menyerah, tetapi saat ini, Steno Chen yang berada tak jauh dari sana tiba-tiba berkata, semuanya, mohon berpikir jernih, siapa yang menegang kendali paviliun Xianbao dan kabinet sekarang? Mendengar ini, ekspresi orang-orang Akademi Guanshuan yang berkuasa itu tiba-tiba berubah. Siapa yang mengendalikan paviliun Xianbao dan kabinet dalam? Ratu dinasti Zhou Fanny Zhou melawan dinasti Zhou. Semua orang kuat dari Akademi Guanshuan saling memandang dan ragu-ragu sejenak. Steno Chen tiba-tiba berkata lagi, kalian, hidup itu seperti permainan catur. Kamu tidak bisa menyesali gerakanmu. Kalau kamu melakukan gerakan yang salah, kamu akan dikutuk. Tetapi kalau kamu berdiri di sisi yang benar dan memainkan catur yang benar, kamu akan mencapai kesuksesan dan menikmati kekayaan selamanya. Pada saat ini, salah satu pemimpin Akademi Guanshuan tiba-tiba berkata dengan suara yang serius, aku bersedia mematuhi perintah Tuan Zhou. Mereka tetap memutuskan untuk berpihak pada dinasti Zhou. Melihat pemandangan ini, Li Gozhou tiba-tiba tertawa. Dia melirik ke arah Fan Difang yang berada tak jauh dari sana dengan wajah muram, dan berkata dengan bangga, kamu pikir kamu bisa tidak menghiraukan dinasti Zhou, karena kamu ada hubungannya dengan ketua. Lelucon yang luar biasa, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Di sampingnya, Steno Chen tiba-tiba berkata, habisi dia. Bunuh dia. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di tempat tersebut terkejut. Bunuh Fan Difang. Semua orang sedikit tidak percaya. Kamu harus tahu bahwa Fan Difang ini adalah kepala akademi dari Akademi Inspeksi, mewakili Sander Ye untuk memeriksa seluruh alam semesta dan dunia. Apalagi Fan Difang masih menjalin hubungan dekat dengan Sander Ye. Steno Chen menatap Fan Difang di kejauhan, dan mengirim pesan energi Xuan kepada Li Gozhou, orang ini tahu terlalu banyak. Kalau dia dibiarkan hidup, ketika dia kembali ke akademi, dia akan mengungkapkan semua hal yang terjadi di sini. Di saat itu, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mendengar ini, wajah Li Gozhou menjadi suram. Benar. Kalau hal-hal di sini terungkap, memang akan sangat merepotkan. Biarpun dia menghina alam semesta Guanshuan, dia pasti akan susah.
Jangan biarkan masalah menjadi terlalu besar. Steno Chen menatap Fan Difang di kejauhan, dengan niat membunuh jauh di dalam matanya. Kalau dia tidak bisa memenangkan hati pemuda dengan potensi tak terbatas ini, maka dia harus membunuhnya. Dia lebih takut daripada dinasti Zhou kalau hal-hal di sini akan terungkap. Keluarga Chen akan hancur. Bahkan akademi membantai klan Tianlong, dan keluarga Chen jauh lebih rendah daripada keluarga Tianlong. Melihat Li Gozhou masih ragu-ragu, Steno Chen menambahkan, orang ini memiliki hubungan dengan dekan. Kalau kita membiarkan dia pergi hari ini, ketika dia kembali, dia akan menambahkan bahan bakar ke api di depan ketua. Saat itu, kamu dan aku juga tidak akan selamat. Dekan. Li Gozhou mengerutkan kening. Steno Chen melanjutkan, orang ini tidak bisa dibujuk atau diancam. Dia harus dibunuh tanpa ragu. Li Gozhou menatap Fan Difang. Setelah berpikir sejenak, tatapan tajam muncul di matanya dan berkata, habisi dia. Kalau kamu sudah melakukannya, kamu tidak bisa berhenti. Dia mengerti di saat ini, entah dia tidak melakukannya, atau dia harus melakukannya secara ekstrim. Mendengar perkataan Li Gozhou, orang-orang dinasti Zhou di sekitarnya segera mengambil tindakan, tetapi di kejauhan, Fan Difang tiba-tiba mengeluarkan sebuah token perak. Apakah kalian tahu token apa ini? Semua orang melihat token di tangan Fan Difang. Ada 3 karakter besar di token itu, token Guanshuan. Fan Difang menatap Li Gozhou dan yang lainnya, ini perintah Guanshuan yang diberikan oleh ketua. Melihat perintah ini seperti melihat ketua sendiri. Aku berpatroli di seluruh alam semesta dan dunia atas nama dekan. Aku berhak mengerahkan orang kuat manapun di Akademi Guanshuan. Kenapa kalian tidak segera berlutut? Setelah mendengar perkataan Fan Difang, wajah orang-orang kuat dari Akademi Guanshuan itu tiba-tiba menjadi pucat. Lihat token seperti melihat dekan sendiri. Orang-orang kuat dinasti Zhou juga sedikit takut. Biarpun mereka berasal dari dinasti Zhou, kini dinasti Zhou berada di bawah komando Akademi Guanshuan. Terlebih lagi, mereka secara alami sedikit takut pada Sander Ye, toh itu pacarnya ratu. Kali ini, Steno Chen tiba-tiba tertawa, token Guanshuan. Bagaimana kami tahu apakah ini asli atau tidak? Fan Difang menatap Steno Chen, matanya seolah menyala-nyala. Steno Chen, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Steno Chen memandang Fan Difang tanpa menunjukkan tanda-tanda takut. Fan Difang, kamu bilang kamu adalah kepala akademi yang ditunjuk oleh ketua. Apakah kamu punya dokumen pengangkatan kabinet? Fan Difang menyipitkan matanya sedikit, titah ketua bisa berlaku langsung di luar kabinet. Steno Chen mencibir, oh kamu tidak punya dokumen pengangkatan kabinet. Menurutku, token Guanshuan di tanganmu juga palsu. Tentang masalah ini, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Fan Difang dengan marah. Fan Difang, kamu berani sekali. Kamu berani memalsukan token Guanshuan dan berpura-pura bahwa ketua yang memberikan token. Kamu benar-benar pantas mati. Wajah Fan Difang tiba-tiba menjadi muram. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengacaukan benar dan salah di siang hari bolong. Kamu berani mempertanyakan token Guanshuan yang dikeluarkan oleh ketua sendiri. Fan Difang tiba-tiba menuangkan energi Xuan dan mengaktifkan token Guanshuan. Bang! Di dalam token Guanshuan, cahaya terang membubung ke langit dan langsung menuju ke kedalaman galaksi. Melihat adegan ini, ekspresi Steno Chen tiba-tiba berubah drastis, habisi dia dengan cepat. Li Gozhou memandang Steno Chen yang sedikit panik saat itu, dia mengaktifkan token Guanshuan. Orang-orang kuat di akademi dalam radius puluhan juta mil harus datang secepat mungkin ketika mereka merasakan token tersebut. Cepat, bunuh dengan cepat. Mendengar perkataan Steno Chen, wajah Li Gozhou tiba-tiba menjadi muram.
Dia menatap Fan Difang dan berkata, habisi dia. Orang kuat dinasti Zhou di sampingnya mendengar ini dan segera bergegas menuju Fan Difang. Di samping Fan Difang, dua orang kuat berjubah hitam itu langsung berdiri di depan Fan Difang. Salah satu dari mereka berkata dengan serius, Kepala Akademi Fang, mereka ingin membunuh dan membungkam kita. Tidak cocok berlama-lama di sini. Kamu pergi dulu. Dengan mengatakan itu, dia dan orang berjubah hitam di sampingnya bergegas maju. Keduanya tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Master Dinasti Zhou dan Akademi Guanxuan di depan mereka, jadi, segera setelah mereka mengambil tindakan, mereka membakar jiwa dan raga mereka. Fan Difang tetap tinggal, dia menatap Li Guozhou, Steno Chen dan yang lainnya di kejauhan. Wajahnya muram dan menakutkan. Mereka bahkan berani tidak mendengarkan token Guanxuan. Mereka juga ingin membunuh untuk membungkam orang. Ini benar-benar melanggar hukum. Faktanya, saat dia sedang marah, dia juga sedikit bingung. Sejak dia diperintahkan untuk berpatroli di dunia, dia sudah melihat terlalu banyak kegelapan di sepanjang jalan. Kegelapan di beberapa tempat sungguh tidak terbayangkan, terutama bagi mereka yang berada di bawah. Sungguh tidak mudah kalau kamu bertemu dengan orang yang kuat dan tidak punya tempat untuk mengatasi keluhan mereka. Ajukan petisi ke alam semesta Guanxuan. Itu sungguh mustahil. Terkadang, mereka punya 100 cara untuk membunuhmu. Tetapi dibandingkan di sini, apa yang dialaminya sebelumnya masih berupa perkelahian biasa. Tidak menyangka orang keluarga Chen dan dinasti Zhou berani langsung memusnahkan ratusan juta makhluk hidup demi keuntungan. Ratusan juta. Biarpun benua terbengkalai itu sudah menjadi planet benua terbengkalai, dan orang-orang di dalamnya hanyalah manusia biasa, ada ratusan juta nyawa di sana. Akademi Guanxuan kini menguasai seluruh alam semesta. Kalau Akademi bertindak tidak adil dan mengabaikan kehidupan, itu akan menjadi bencana besar bagi alam semesta dari miliaran galaksi. Keuntungan. Kerumitan melintas di mata Fan Difang, dan saat ini dia menyadari bagi banyak kekuatan, ketika manfaatnya cukup besar, mereka berani melakukan apa saja. Tak jauh dari situ, Sander Ye meminta Li Tarlong mengeluarkan 2 ramuan penyembuh dan memberikannya kepada Zala. Setelah meminumnya, Zala langsung membaik. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping Li Tarlong. Li Tarlong langsung terkejut, leluhur. Orang tua itu tiba-tiba menamparkan wajah Li Tarlong. Blok. Sebelum Li Tarlong sempat bereaksi, dia langsung terjatuh beberapa meter jauhnya. Sander Ye dengan cepat berlari dan membantu Li Tarlong berdiri. Dia menatap lelaki tua itu dengan tatapan muram, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu mengabaikan Sander Ye. Dia melihat ke arah Li Tarlong tidak jauh dari sana dan berkata dengan marah, idiot, kamu pergi ke alam semesta Guanxuan untuk melaporkan informasi demi orang yang tidak ada hubungan. Tahukah kamu bahwa kamu akan membunuh keluarga Long? Li Tarlong menutupi wajahnya dengan tangannya, dengan air mata berlinang, dan tidak berkata apa-apa. Orang tua itu jelas sangat marah dan hendak melangkah maju untuk mengambil tindakan lagi, tapi Sander Ye berdiri di depan Li Tarlong. Dia menatap orang tua itu dan berkata, jangan sentuh dia lagi. Orang tua itu sedikit menyipitkan matanya, kamu siapa? Sander Ye berkata, aku adalah gurunya. Konyol. Orang tua itu berkata dengan nada menghina, status seperti apa yang kamu ada, apakah kamu layak menjadi guru dari keluarga Long? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Li Tarlong di samping dan berkata dengan marah, kamu tidak tahu diri, kenapa kamu tidak kembali ke keluarga Long? Sander Ye menoleh untuk melihat Li Tarlong yang sangat sedih, dan berkata dengan lembut, kamu kembali ke keluarga Long dulu, guru akan menjemputmu secara pribadi. Li Tarlong memandang Sander Ye,
dan air mata di matanya langsung jatuh. Sander Ye dengan lembut menyeka air mata di pipinya, dan berkata dengan lembut, "Kalau keluarga Long tidak menginginkanmu, maka kamu akan mengikuti guru sebagai keluarga yang di masa depan." Konyol. Tidak jauh dari situ, lelaki tua keluarga Long tiba-tiba mencibir, "Apakah kamu dari keluarga yang? Menurutmu siapa keluarga yang itu?" Bersambung.